Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul The Rescue. The Rescue adalah film action yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang penyelamat penjaga pantai Tiongkok yang mempunyai tugas untuk menyelamatkan orang-orang yang selamat saat terjadi keadaan darurat. Penasaran dengan filmnya? Yuk disimak aja videonya sampai habis ya. Film diawali dari pasukan penyelamat yang sedang bersiap untuk menuju ke lokasi rig minyak yang sedang terbakar. Pasukan penyelamat tersebut dipimpin oleh Kapten Gao Qian. Gao Qian pun memberikan instruksi kepada timnya untuk menurunkannya ke rig minyak tersebut secara perlahan-lahan karena api yang terus membesar. Dan akhirnya Gao Qian pun berhasil sampai di rig minyak dengan lancar. Setibanya di rig minyak, Gao Qian langsung aja mengevakuasi para korban yang sedang terluka. Scene berpindah di mana tim penyelamat kedatangan pilot baru bernama Yuling. Diperlihatkan Yuling yang sangat ahli dalam mengendarai helikopter yang disaksikan oleh para tim penyelamat. Setelah memperlihatkan kebolehannya, Yuling pun diperkenalkan kepada Kapten Gao Qian dan tim. Dan mereka pun memulai perkenalan dengan mengadakan meeting kecil. Di saat meeting kecil ini terjadilah banyak perbedaan pendapat antara pilot Yuling dengan tim penyelamat. Yakni Yuling menolak pemikiran tim untuk mengorbankan nyawa demi menolong seseorang. Karena di saat tim menolong seseorang, kita juga harus memperhitungkan nyawa diri kita sendiri, kata Yuling. Setelah meeting selesai, mereka pun melanjutkan ke sesi pelatihan penyelamatan ke daerah pegunungan. Di saat sedang pelatihan, terjadilah masalah di helikopter yang menyebabkan joystick helikopter tidak berfungsi. Serentak tim penyelamat pun langsung panik dan segera mencoba untuk melakukan pendaratan paksa. Di saat ingin pendaratan, mereka pun melihat ada air terjun dan memutuskan untuk mendarat darurat di sana. Dan beruntungnya pendaratan berhasil dengan lancar. Setelah tiba di darat, pilot Yuling pun langsung memarahi co-pilotnya karena tidak memeriksa kondisi helikopter dengan teliti. Tetapi perselisihan tersebut tidak bertahan lama karena dipisahkan oleh Kapten Gao Qian. Gao Qian pun berkata kepada Yuling bahwa kita harus menginap di gunung malam ini karena cuacanya sedang gak stabil. Dan akhirnya mereka pun menginap. Di saat sedang menginap, Gao Qian dan Yuling pun ngobrol-ngobrol. Dan Gao Qian pun bercerita bahwa di saat ia pertama kali menjadi tim penyelamat, pertama kali yang ia selamatkan adalah seorang wanita di daerah pegunungan. Dan itu adalah mantan istrinya yang sudah meninggal. Saat ini Gao Qian hanya tinggal bersama dengan anak satu-satunya yang bernama Chong Chong. Scene berpindah di mana terjadi gempa di daerah pegunungan yang menyebabkan tanah longsor dan membuat para pengemudi mobil mengalami kecelakaan. Tim penyelamat pun langsung segera berangkat ke TKP dan melihat masih ada satu orang yang selamat. Dan juga ada tanker minyak yang sedang terjepit di tebing dan dapat meledak kapan aja. Tim penyelamat pun mempunyai rencana untuk memindahkan tanker minyak tersebut ke lokasi yang aman. Tetapi baru aja mau mendekati, tanker minyak tersebut sudah meledak terlebih dahulu, yang membuat orang yang selamat itu jatuh ke sungai. Segeralah tim penyelamat langsung mengejar orang tersebut dan mencoba menyelamatkannya, guys.
Scene berpindah di mana tim penyelamat sedang mengadakan open day, yang dihadiri oleh banyak pengunjung. Dan gak ketinggalan, Gokien juga mengajak anaknya Chong-Chong untuk melihat-lihat dan mengajaknya bermain helikopter. Diperlihatkan Chong-Chong yang sangat senang saat bermain helikopter. Dan Gokien pun meminta Chong-Chong untuk berterima kasih kepada pilot Yuling yang telah mengabulkan keinginannya. Chong-Chong pun berterima kasih kepada Yuling dan mengatakan aku ada keinginan lagi. Tetapi Gokien pun langsung segera menutup mulutnya Chong-Chong karena dia tahu anaknya suka bercanda. Tetapi anaknya nggak tinggal diam guys, dan langsung segera bertanya kepada Yuling. Apakah Bibi Yuling menyukai ayahku? Ayahku menyukai Bibi. Maukah Bibi menjadi ibu baruku? Kata Chong-Chong. Serentak Gokien dan Yuling pun langsung dibuat salah tingkah oleh Chong-Chong. Di saat open day sedang dibuka, tiba-tiba ada alarm insiden darurat yang menyala dan membuat semua pengunjung pada panik. Seketika tim penyelamat pun langsung berkumpul dan meeting mendadak. Mereka pun membahas tentang sebuah pesawat yang sedang mengalami cuaca ekstrim yang sedang terjebak di dalam badai petir. Setelah meeting selesai, tim penyelamat pun langsung bergegas pergi menuju ke lokasi pesawat. Scene berpindah ke pesawat yang sedang mencoba melewati badai. Dan beruntungnya mereka dapat lolos dari badai. Tetapi cobaan belum berakhir guys. Setelah melewati badai, ternyata pesawat mengalami ledakan mikro yang menyebabkan pesawat harus terpaksa mendarat di atas laut. Setelah pesawat terjatuh, segeralah tim penyelamat langsung terjun ke laut dan memasangkan pengait kepada ekor pesawat supaya pesawat tidak tenggelam. Setelah pengait berhasil dipasangkan, pilot pun berkata, pengait hanya dapat bertahan selama 15 menit, mohon semuanya cepat. Setelah itu, tim penyelamat pun langsung masuk ke kabin pesawat untuk menyelamatkan para penumpang. Evakuasi penumpang pun terus berjalan hingga sampai waktunya pengait tidak dapat bertahan lama lagi. Dan masih ada 8 orang lagi yang harus diselamatkan termasuk di dalam kokpit. Seketika kondisi pun menjadi menegangkan karena ekor pesawat yang terus tenggelam. Dan tim penyelamat terus berusaha untuk mempercepat penyelamatan. Sampai tinggal tersisa 1 orang lagi yaitu kapten pilot. Di saat ingin menyelamatkan pilot, pengait pun sudah tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya pengait pun terputus yang menyebabkan pesawat kemasukan air dan terbelah menjadi 2. Seketika itu, Kapten Gokien pun langsung melompat untuk menyelamatkan temannya yang sedang menyelamatkan pilot di dalam kokpit. Setibanya di dalam kokpit, Gokien malah melihat temannya sedang terjepit, dan segeralah Gokien berusaha untuk mengeluarkannya. Tetapi sangat sulit sekali untuk mengeluarkannya, dan Gokien sudah sampai mimisan karena kekurangan oksigen. Setelah melihat Gokien mimisan, temannya pun menyuruh Gokien untuk pergi dan meninggalkannya. Dan akhirnya temannya pun mati di dalam kokpit guys. Setelah kejadian itu, Gokien pun merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan temannya, dan memutuskan untuk berhenti menjadi tim penyelamat. Setelah beberapa hari berlalu, Yuling pun datang ke rumahnya Gokien untuk membujuk Gokien kembali ke tim penyelamat. Tetapi Gokien pun ragu karena sedang mengalami trauma akibat kematian temannya, dan takut mempengaruhi keputusannya saat menjadi seorang kapten. Setelah pembicaraan selesai, mereka pun kembali ke dalam untuk menemui Chong-Chong. Dan saat ingin bertemu, ternyata Chong-Chong sedang mengalami masalah dengan matanya. Dan segeralah Gokien dan Yuling membawa Chong-Chong ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, pemeriksaan pun selesai dilakukan, dan dikatakan Chong-Chong mengalami tumor di otaknya yang menyebabkan hilangnya penglihatan. Dan salah satu cara mengobatinya yaitu Chong-Chong harus dioperasi. Dan tingkat keberhasilannya hanya 30%.
Scene berpindah di hari operasi Chongchong, di mana Chongchong dan Gokien sedang menonton televisi, dan tiba-tiba ada berita darurat yang mengatakan ada kapal bermuatan gas yang sedang terbakar, dan banyak tim penyelamat yang terluka. Chongchong pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, kamu harus menyelamatkan mereka." Gokien pun membalas, "Apakah kamu akan baik-baik aja di sini?" "Aku baik-baik aja. Pahlawan, kamu harus kembali," balas Chongchong. Setelah mendengar permintaan anaknya, Gokien pun langsung bergegas pergi menuju ke kantor pusat dan mengadakan meeting kecil bersama rekannya. Setelah meeting selesai, Gokien pun langsung bergegas pergi menuju ke TKP bersama dengan pilot Yuling. Di dalam perjalanan, Gokien terus memikirkan anaknya yang sedang dioperasi. Dan setelah sampai di TKP, Yuling pun berkata kepada Gokien bahwa waktu untuk evakuasi hanyalah 15 menit. Setelah itu, tim penyelamat pun langsung turun ke kapal dan langsung segera mencari orang-orang yang sedang terperangkap di dalam kapal. Setelah Gokien dan tim tiba di dekat safe room, Gokien pun langsung menghubungi orang-orang yang sedang terjebak dan meminta mereka untuk membuka pintu agar air dapat memadamkan koridor. Segera mereka membuka pintunya dan otomatis koridor pun langsung padam dari api. Setelah koridor padam, mereka pun langsung bergegas lari untuk keluar dari kapal. Tetapi sialnya jalan keluar malah tertutup oleh api. Dan Gokien pun punya rencana untuk meledakkan tabung pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Setelah temannya berhasil keluar dari kapal, sayangnya Gokien masih tertinggal di dalam kapal karena terhadang oleh api. Dan Gokien meminta temannya untuk meninggalkannya dan menyelamatkan para korban terlebih dahulu. Waktu pun hanya tersisa 5 menit. Dan ledakan di kapal terus membesar yang membuat Gokien gagal menuju ruang pendingin api. Tetapi Gokien pantang menyerah dan mencoba mencari jalan keluar. Tetapi sialnya ledakan semakin membesar yang membuat Gokien terpental dan akhirnya tersangkut di ruang mesin. Scene berpindah ke tim penyelamat yang telah berhasil menyelamatkan para korban dan melaporkan ke ketua bahwa Kapten Gokien masih tertinggal di dalam kapal. Serentak Yuling pun mendengarkan laporan tersebut juga dan memutuskan ingin kembali ke kapal untuk menyelamatkan Gokien. Tetapi ketua pun melarangnya karena kapal sudah mau meledak. Dan akhirnya Yuling memutuskan untuk pergi ke kapal tersebut sendirian. Tetapi di saat mau pergi, Gokien pun menghubunginya dan berkata jangan kembali ke kapal. Api sedang di luar kendali dan aku sedang terjebak. Yuling pun membalas, pasti ada jalan keluarnya. Kami semua sedang menunggumu, Gokien. Chongchong juga. Gokien pun membalas,
Tolong temui Chong Chong di rumah sakit. Jangan beritahu Chong Chong apa yang sedang terjadi. Katakan aja ketika aku selesai bertugas, aku akan menjemputnya. Setelah mendengar kata-kata Gouqian, Yuling pun terus menangis dan terus berteriak agar Gouqian tidak menyerah. Gouqian pun akhirnya pingsan dan bermimpi anaknya sedang bernyanyi untuknya. Dan gak lama kemudian Gouqian pun tersadar kembali dan langsung bersemangat untuk tidak menyerah dan ingin tetap bertahan hidup demi anaknya Chong Chong. Tetapi setelah Gouqian berhasil keluar dari himpitan, kapal pun tiba-tiba meledak dan Gouqian langsung mencari perlindungan. Beruntungnya Gouqian masih dapat bertahan hidup dari ledakan, dan langsung segera berenang untuk mencari jalan keluar. Setelah Gouqian berhasil mengapung, Gouqian pun langsung menghubungi Yuling untuk menjemputnya. Serentak Yuling pun sangat senang mendengarnya, dan langsung segera berangkat untuk menjemput Gouqian. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Gouqian mendapat informasi bahwa operasi Chong Chong tidak berjalan dengan baik. Gouqian pun hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya dan berkata, "Kamu pasti bisa, Chong Chong. Kamu sangat berani. Kamu pasti bisa mengalahkan monster itu. Aku telah kembali seperti yang kamu minta, anakku." Scene berpindah ke beberapa minggu kemudian, di mana Gouqian, Yuling, dan Chong Chong menghadiri pesta temannya dan bermain bersama. Dan akhirnya film pun selesai dengan ending yang bahagia. Menurut saya film ini sangatlah keren akan pengorbanan para tim penyelamat. Sangat recommended buat kalian yang ingin menonton filmnya lagi secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan menegangkan. Oke, videonya sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.